Tiga. Nabi musafir dalam perjalanan panjang, sampai di tengah jalan lapar, pas mau makan, datanglah sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku yang berburu, mau mencari binatang buruan. Aku yang berburu. Datang kata yang satu lagi, aku yang akan memotongnya, mencucinya. Datang satu lagi, aku yang akan memasaknya. Apa kata Nabi? Aku yang akan mencarikan kayu bakar. Aku yang akan berburu ya Rasulullah. Aku yang akan memotongnya. Aku yang akan mencucinya. Aku yang akan masaknya. Apa kata Rasulullah? Aku yang akan mencarikan kayu bakar. Beda sama orang kita sekarang. Kalau kita sekarang berburu, aku yang akan motong, aku yang akan mencuci. Datang Abdul Somad, aku yang akan mengunyahnya. Nabi SAW tak melebihkan dirinya dari yang lain. Makanya waktu pergi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sampai di tengah jalan, mereka yang di jalan itu tak bisa membedakan mana Nabi Muhammad, mana Abu Bakar Siddiq. Pakaiannya sama, penampilannya sama, tak ada lebih. Yang lebih itu bukan pada pakaian, yang lebih itu pada budi pekerti, akhlakul karim. Sekarang orang banyak untuk menunjukkan dirinya lebih pada pakaiannya. Dipakai baju sampai 300. Kalau baju kau sampai 3 lapis, itu bukan kau punya kelebihan, domam. Untuk menunjukkan lebih, dipakailah yang lebih-lebih. Kul, makanlah. Wasrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Watasaddaq, berbagilah. Min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin, jangan untuk angkuh dan sombong. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kerjasama inilah maka Masjid Arafah ini bisa siap. Betul atau betul? Aku yang mengasih keramik, kata yang satu. Aku yang mengasih relief. Aku yang membebaskan tanah. Al-birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau tak bekerja sama, yang dibangkitkan adalah egonya, angkuhnya, sombongnya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardal min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Tadi waktu gelap luar itu tak nampak apa-apa, hitam semua. Setelah terang terbit matahari, barulah nampak rupanya saudara-saudara kita yang tak dapat tempat duduk. Ya kan? Padahal di dalam lapang kita boleh. Ustaz Somad, mereka bukan tak mau masuk, mereka panitia mengamankan sendal jangan hilang. Terserahlah, yang jelas kita bekerja sama. Yang mengurus parkir di luar, yang mengatur jamaah tidak lebih hina daripada yang ceramah di dalam. Yang berceramah di dalam tidak lebih mulia daripada yang membersihkan WC. Boleh jadi tangan yang bersih WC itu nanti yang bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merasa mendoa aku lebih hebat, aku lebih mulia, tak begitu Nabi Muhammad SAW. Waktu menggali khandak aja paret di sana Makkah, di sini Madinah, supaya orang Makkah dengan bisa masuk ke Madinah maka digalilah paret. Usul itu datang dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Ada strategi perang dari Persia. Kami dari Persia kalau perang kami gali paret. Maka Nabi SAW ikut menggali paret itu, dinaikkannya jubahnya ke atas, dia pakai celana panjang, nampak perutnya berkeringat, lalu pasir tanah khandak itu menempel di perut Nabi, ikut dia menggali. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tentang pertanyaan tunjuk kiri tunjuk kanan, atau agak sana, itu sana, itu bukan Nabi, mandor. Jadi kalau membayangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang amat sangat sederhana. Memang panitia memilih judul ini luar biasa. Karena memang di mana-mana pun baliho itu juga judul. Akhlak. Makanya tak ada Allah menguji Nabi Muhammad itu. Ya Muhammad SAW kau sholat tahajud sampai kakimu bengkak. Tak ada. Ya Muhammad SAW kau pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Tak ada. Tapi yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Kadang kita kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, yang kita kenang itu bukan yang paling kaya, yang kita kenang itu bukan yang anak pejabat, yang kita ingat itu bukan yang paling ganteng,
kawan SD, SMP, SMA, yang kita kenal adalah yang paling berakhlak. Saya tanya kawan-kawan saya, apa yang kau kenal dengan aku dulu waktu kita sama sekolah? Kau tak sombong kan? Saya memang dari dulu baik. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Maka selalu saya sampaikan kalau saya ceramah di sekolah, di pesantren, di SMP, di SMA, kalian yang anak orang kaya yang sombong kalian. Sekarang rumah kalian besar, mobil kalian mewah, duit kalian banyak, karena ayah kalian masih hidup. Kalau mati, tangkap KPK, habis itu semua. Yang susah jangan putus asa. Yang anak yatim jangan merasa tak ada harapan. Yang anak orang kaya jangan pula bangga. Oleh sebab itu makanya banyak orang kaya kalau dengar ceramah saya tersinggung dia balik. Itu bukan berarti yang balik itu tersinggung. Boleh jadi karena mau masuk kantor. Sementara Pak Ustaz, saya permisi izin pulang, mau mandikan anak, mau masuk sekolah. Udah jelas sekolah online. Kalau mau bohong carilah alasan yang lain. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akhlak ketiga Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang keempat, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu? Nabi itu kalau berjalan macam turun dari bukit. Bukit? Macam mana orang berjalan turun dari bukit? Cepat. Dan ternyata yang berjalan cepat itu dilihat oleh Syekh Abdul Halim Mahmud ketika dia di Prancis, ditengoknya orang Eropa berjalan. Kulihat jalan mereka seperti jalan Nabi Muhammad SAW. Cepatnya, sigap. Orang kita berjalan kayak loyo mulai semua. Kok kenapa jalan begini? Aku udah hijrah. Hijrah itu bukan jalan lesu. Sebelum hijrah jalannya cepat, sebelum hijrah semangat, sebelum hijrah bersuara lantang, begitu juga setelah hijrah. Bukan dari perubahan. Sebelum hijrah preman, setelah hijrah preman juga. Cuman bedanya dulu di luar masjid, sekarang di dalam masjid. Dulu menempeleng tukang parkir, sekarang memuliakan tukang parkir. Dikasih dia beras santunan, tetap lantang. Suatu ketika Aisyah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah lewat di jalan. Ditengoknya ada orang di tepi jalan itu gayanya Rasulullah. Ditanya, man hada? Who is this? Siapa ini? Dijawab mereka, huwa azhadun nas. Inilah orang paling zuhud, inilah orang paling takwa, inilah orang paling wara, ini orang paling takut kepada Allah. Tidak, kata Aisyah, karena Umar ibn Khattab azhadan nas. Umar itu orang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan jalannya tegak, langkahnya cepat. Jadi orang yang zuhud itu bukan lekoi lesulo yolong lain. Itu orang mau mati. Akhlak Nabi SAW dalam hal berjalan, semuanya kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami jamaah Arafah ini pun kalau berjalan cepat. Kenapa cepat? Mau buang air besar. Jalan cepat, sigap, tanggap, kreatif. Begitu Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang kelima, ada tempat Nabi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada tempat perang Badar namanya kampung itu Badar. Saya sudah sampai ke Badar. Dari Madinah ke Badar 150 km. Dari Pekanbaru ke Duri 125, ke Dumai 200. Jadi Badar itu antara Duri dan Dumai. Tepatnya Pak Ustaz, kau hitunglah sendiri. Naik kuda dari Pekanbaru ke Duri, Simpang Bangko. Dan cobalah naik kuda dari Pekanbaru ke Simpang Bangko. Kalau mau ngetes-ngetes, pergi depan mall SKA yang banyak pohon-pohon janji kuda. Naik, hati-hati patah. 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Berapa jam tuh Nabi naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km. Berapa umur Nabi waktu itu? Sekarang kita hitung. Nabi menerima wahyu umur 40 tahun. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah.
Berapakah umur Nabi pada perang Badar? Bisa masuk untuk tes CPNS. Terima wahyu 40, berdakwah di Makkah 13, 53, 2 tahun di Madinah perang Badar 55. Umur 55 tahun Nabi masih kuat naik kuda 150 km. Sekarang umat Muhammad 55 tahun mau kemana Pak? Ngurus pensiun. Bapak-bapak kalau saya ceramah jangan tersinggung, karena saya tak tahu saya sedang ngurus pensiun. Kalau saya ceramah jangan merasa saya sedang menyindir dia, karena beberapa jamaah yang tersinggung dengan ceramah saya 2 hari punah-punah mati. Karena saya ceramah itu tak pernah terniat sedikit pun mau menyinggung mau orang tak. Tak ada apa yang ada dalam kepala saya sampaikan. 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5, bahwa Nabi SAW itu adalah orangnya sigap, tanggap, cepat, cermat. Begitulah akhlaknya. Oleh sebab itu tak ada letoy loyo long lain semua mati. Ustaz Somad gayanya letoy loyo long lain. Semalam ceramah Pasir Pangarayan, Kabun, pesantren Buya Alaidin, GT, terakhir malam tadi di Aliantan. Ini mantap Pak. Masih sanggup saya ceramah di mantap. Dulu mengajar pagi di UIN, jam 2 ke Pasir Pangarayan, jam 4 berhenti sebentar, jam 6 sampai di Islamic Center, ceramah dari maghrib ke Isya, Isya lanjut, iktikaf malam, sholat subuh, pulang, nyetir sendiri, masih kuat. Jadi kalau ada orang yang Ustaz sehat ya, dalam hati saya bertanding ngebut masih kuat lagi. Sehat pula awak ditanya. Oleh sebab itu maka generasi ini mesti generasi yang cepat, yang cerdas, yang cermat. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini mesti begitu. Akhlak Nabi SAW. Jadi bayangkan akhlak itu sopan santun, tata krama, itu akhlak. Tapi juga bagaimana berjalan, bagaimana berkuda, bagaimana bersikap, bagaimana sigap. Itu diambil dari Nabi SAW. Maka nanti kalau ada maulid di masjid sana, ikut. Ada maulid di kantor sana, ikut. Ada maulid di hotel sana, ikut. Kenapa? Karena maulid itu sesungguhnya adalah cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang membid'ahkan maulid, tak usah pedulikan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi kau anggap aku anjing? Tak ada. Kau sendiri merasa anjing. Kalau ada orang bid'ahkan maulid, tak usah pedulikan. 2 gendang. Kalau dia kuat, kita kalah. Kalau kita terus, dia capek. Kau tak melarang mereka maulid lagi? Capek ya pula, aku larang buatnya dulu. Masjid Arafah ini paling selamat buat kamu. Belum kau ke Saudul awal pernah maulid. Maulid itu tidak menunggu 12 Rabiul Awal. Orang Melayu maulid itu sepanjang tahun. Besunan anak maulid, akikah anak maulid, anak mau duduk di pelaminan maulid, mengayun anak maulid, ngasih nama anak maulid. Betul tidak? Ragu, apa ini? Maulid lah tuh. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Apa itu? Berjanji. Maulid itu mengayun anak maulid, berjanji maulid, malam akikah maulid. Dulu orang Melayu menikah sampai 7 hari 7 malam. Malam pertama merisi, malam berikutnya meminang, habis itu memakai binai, habis itu malam semuanya ini maulid. Jadi orang Melayu ini maulidnya tidak hanya 12 Rabiul Awal, tapi maulid. Apa sebetulnya maulid itu Pak Ustaz? Maulid itu isinya adalah sholawat, maulid itu isinya adalah sejarah Nabi, maulid itu isinya adalah doa. Masyarakat di sekeliling Arafah itu mesti baca bahasa dulu. Kalau tak ada berarti buatlah musabaqah bahasa.
walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Palembang itu maulidnya Arba'in itu 4, Arba'in itu 40, Maulid Arba'in artinya maulid yang 40 malam. Kebetulan saya ikut hadir beberapa kali maulid 40 malam, dari mulai 1 Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Akhir. Oleh sebab itu, maka jangan sampai tidak dihadiri maulid ini, karena isi maulid itu adalah tak lain tak bukan tausiah tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Abdul Somad pula disuruh menceritakan tentang Nabi Muhammad 63 tahun dalam 60 menit. Menceritakan Nabi Muhammad 63 tahun dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Impossible. Tak mungkin. Oleh sebab itu kemana-mana acara anak-anak muda ini ikuti. Kalau perlu rekam. Maulid Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Maulid Dr. Maulid Ustadz Fulan, lengkap nih, rekamkan, masukkan, uploadkan, masukkan ke MP3, share, itu menjadi amal jariah. Buat blog-blog, buat blogspot, buat channel di dalam. Buat channel itu kan bayar, gratis. Jadi amal jariah untuk semuanya. Siap? Yang bilang siapa anak muda aja. Yang tua siap memberikan paketnya. Nah, akhlak yang kelima. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, macam sayang pada diri sendiri. Jadi kalau dicubit pipi kita sakit, begitu juga pipi orang. Kalau ditempel pipi kita perih, begitu juga pipi orang. Kalau dicubit kulit kita sakit, begitu juga kulit orang. Kalau engkau merasa sakit, berarti kau hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, berarti kau manusia. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit saudaramu, berarti kau manusia. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Sekarang banyak orang hanya sebatas bisa merasakan sakit, tapi dia tak bisa merasakan sakit orang lain. Berarti dia belum manusia. Dia baru sekedar hewan. Hewan itu artinya makhluk hidup. Kalau sekedar hidup, kucing pun kesakitan. Kenapa Ustaz ambil contoh kucing? Nanti aku bilang monyet kau tersinggung. Baik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang tak merasakan sakit saudaranya. Disipaknya itu orang berdarah, dipijak-pijaknya sampai patah, cuek aja. Bahkan merasakan. Kalau saya pribadi, jangankan makhluk manusia, binatang pun tak sampai hati saya. Sampai sehari ini saya tak pernah mancing. Sampai hati saya. Karena tak sampai hati saya mencucuk cacing ini. Lalu ditelan pula oleh ikan itu, insang yang tersangkut di bibir ikan. Tak sampai. Cuma rasanya di bibir. Tapi Ustaz kan makan ayam, makan ikan. Iya, kalau makan ikan sekali pukul mati dia, lepas mati. Tapi mentusukkan itu ke, bayangkan nanti dia akan ditunjukkan pancing itu ke paru-paru. Masalah. Nikmatlah pancing foto. Wah, foto. Wah, binatang itu tak usah dipikirkan Pak Ustaz. Itu kan binatang Pak Ustaz. Nabi Sulaiman menahan pasukan tentara. Pasukan bala tentara, jangan kalian lalu juga, jangan lewat kalian dulu. Kata Nabi Sulaiman. Kata tentaranya, kenapa? Ku dengar panglima semut sedang mengerahkan bala tentaranya di dalam. Apa kata panglima semut? Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian sebelum Sulaiman menginjak perut kalian pecah. Apa maknanya? Nabi Sulaiman pun tak sampai hati menengok semut-semut terinjak. Kalau saya tak peduli, enak aja. Jangan ini pakar saya senang. Kalau dia menengok semut itu juga melanggar di dalam. Kata boleh kumanya. Ada seorang wali Allah Ibrahim
Ibrahim bin Adham. Pergi dia membeli kurma. Belinya kurma setumpuk, pulang ke rumah. Sampai di rumah dibelahnya kurma. Pergi dia balik ke pasar. Diantaranya balik ke rumah. Ditanya sama keluarga yang di rumah, kenapa kau balikkan lagi ke rumah itu ke pasar? Waktu ku belah nampak ku semut. Terus kenapa kau balikkan? Apa rasanya kita terpisah jauh dari kampung halaman? Jangankan merasakan perasaan orang, merasakan perasaan semut. Karena semut dan makhluk itu juga adalah ciptaan Allah. Tapi itu datang bukan tiba-tiba setelah kita belajar hadis, belajar agama. Itu datang dari mana? Dari pendidikan orang tua. Dulu kami kalau main-main menangkap sarang burung, dapat anak burung bawa balik ke rumah. Apa kata orang tua? Kau balikkan balik semua burung ini ke sarangnya. Bayangkan kalau kau diculik orang, kepala kau mau dijadikan jamu jembatan. Ada kan? Dibalikkan balik anak burung itu ke sarang. Pendidikan orang tua itu yang masuk ke kepala kita. Tapi orang sekarang sengaja pula orang tua itu memberikan apa namanya keongnya jalan-jalan rumah-rumah. Itu mainan anak-anak. Saya kalau menengok orang tua memberikan itu mainan anak-anak, diberikan pula anak burung, main-main dengan anak burung. Mana rasa? Rasa dalam hati. Ini berarti dia sudah mati rasa. Orang kalau sudah mati rasa, oleh sebab itu rasa ini mesti dibangkitkan. Dengan maulid ini membangkitkan lagi rasa kita, tidak hanya kepada makhluk bersama manusia, tidak hanya bernama makhluk Bani Adam, tapi juga semua makhluk adalah ciptaan Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas bumi, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang di atas awan, illa umamun amsalukum, mereka juga umat sama seperti kamu. Jadi binatang-binatang ini kau usah masuk surga juga nanti. Semua binatang-binatang itu dihidupkan Allah nanti pada hari kiamat. Lalu dengan satu kata Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Baik, semua binatang itu berubah menjadi tanah. Kunu turaban, berubahlah kalian jadi tanah. Maka semua binatang berubah menjadi tanah. Waktu itulah orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, bukan kuntu bapak kiri. Andai aku jadi tanah. Apa maksudnya? Andai aku jadi binatang, maka aku tidak akan kena hisab di akhirat. Tapi karena sudah terlanjur jadi manusia, dikasih Allah hati, pikiran dan rasa, pakailah rasa untuk merasakan perasaan orang lain. Saya tahu perasaan bapak ibu sekarang lama betul ceramahnya tak selesai. Yang keenam, apa akhlak Nabi Muhammad SAW? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud naiklah memanjat pokok kurma, tersingkap betisnya. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus kecil, nampak betisnya. Sahabat di bawah ini ketawa menengok betis. Orang Arab kan tegak gagah perkasa, menengok betis kurus ketawa. Apa kata Nabi? Lebih berat lagi dua betis Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang daripada Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Jangan seberikan orang dari pekerjaannya. Kenapa? Karena Nabi akhlaknya mengajarkan memuliakan. Kalau kita senang, ucapkan. Kalau kita tak senang, diam. Diam lebih baik. Yang paling banyak dosa orang terjerumus bukan karena tangan, bukan karena kaki, karena lidah. Sampai bisa menjaga ini, kata Nabi, selamatlah dia. Maka surah kalian bukan surah satu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Kalau dikumpulkan jamaahnya yang paling banyak salahnya, saya yang paling banyak. Nah, oleh sebab itu banyak-banyak mintakan ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang ketujuh, saya cukupkan sampai 7. Yang ke-8 Pak Ustaz, nanti pertemuan yang lain. Yang ke-7 adalah Nabi SAW itu mengajarkan suatu ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Nabi pulang ke rumahnya. Rumah Nabi itu sebelah kiri arah kiblat. Jadi kalau kita menghadap ke kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab tempat imam, rumah Nabi sebelah kiri. Begitu selesai salam, langsung dia masuk ke kamarnya. Sahabat semua heran. Terus saya ditanya mereka, ya Rasulullah, kenapa mau cepat itu Nabi SAW langsung ke dalam? Ada barang yang lupa kubalikkan.
Begitu selesai sholat aku langsung ingat mengembalikan barang milik orang, takut disimpan dipegang, takut mati dalam keadaan masih ada sangkutan. Akhlak ketujuh dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang berapa banyak periuk belanga yang punya orang belum dibalikin. Piring orang, gelas orang, rantang orang. Kalau dapat saya tanya, ini untuk saya atau mau diambil balik? Karena jamaah ini kadang-kadang tak semua mengasih. Ini untuk saya atau mau diambil balik piring mangkuk ni? Seperti kita balik. Coba cuci bersihkan balik. Besok kan bisa. Iya kalau hidup kita besok. Kalau tidak, lebih baik balikkan sekarang daripada kita nanti mencari dia daripada masa. Bukan senang cari saya bukan baru jadi payah. Sombong kali kan. Oleh sebab itu maka jangan ada sangkutan-sangkutan. Kalau bisa hidup ini kita jangan ada sangkutan-sangkutan kepada orang. Lepas plong maka kita menghadap Allah bersih. Menghadap Allah banyak silap dosa, istighfar, sholat sunat taubat. Tapi kepada manusia tak bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tingkat mangkuk satu lemari belum balik. Bisa? Mana bisa? Oleh sebab itu maka kita ini mesti lepas dari segala ikatan ini. Dimulai jam 5:30, sekarang sudah 6:30. Itulah 60 menit kebersamaan kita. 60 menit ini semuanya bernilai iktikaf dan amal soleh. Sebelum keluar salat sunat 2 rakaat, usolli sunnat al-isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, karena tahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bisa sebulan sekali alhamdulillah, bisa tiap hari alhamdulillah, bisa seumur hidup sekali alhamdulillah, tak pernah dibuat alhamdulillah. Dalam hasil niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li azwajina, keluarga kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu Masjid Arafah ini ya Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. La tad'a lana dzamban illa ghafartah, ketika kami keluar dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutuplah aib cacat dosa kami ketika kami menghadap nanti di akhirat, di dunia ini ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati la karida walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik untuk kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma jazi man yunfiquna fi sabilik, berikanlah balasan kepada saudara-saudara kami yang sudah menginfakkan hartanya, yang wakafkan untuk Masjid Arafah ini ya Allah. Barik lahum fi rizqihim, berikan berkah pada rezekinya. Barik lahum fi auladihim, berikan berkah pada anak cucunya. Aj'al abna'ana wa banatina min shalihin wa shalihat min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak keturunan kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidin fi sabilik, mereka akan menolong agama dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma rzuqna istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang benar, agama yang lurus ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal datang malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan. Allahumma jama'na
pula sebagaimana kami bersama subuh ini Masjid Arafah, bersama pula lah kami nanti dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah